Enggak ada Habib Rizik. Enggak ada Habib Rizik. Bapak-bapaknya rindu enggak dengan Habib Rizik? Betul. Kepengen enggak Habib Rizik pulang? Betul. Habib. Ikuti ijtima ulama. Hayya 'alal falah.
fillah Ustaz Firdaus. Jangan lupa kami persilakan dengan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terima kasih kepada Ustaz kita yang telah membacakan ayat tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan bagi membaca dan kita para jamaah yang mendengarkannya insyaallah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya mendengarkan pelajaran ilmu. Insyaallah sampai dulu kita bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Salman Al-Farisi. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sharrif wa 'azzim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa nas'alullaha ta'ala an yahdiyana ila siratil
المستقيم آمين ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Yang sama kita hormati dan sama kita muliakan segenap para alim ulama, para hujjah, para orang tua, para tokoh masyarakat, baik sipil, TNI maupun Polri-nya. Terlebih khusus salam penghormatan ini kita sampaikan kepada Fadilatul Mukarram Ad-Da'i ilallah al-Mujahid fi sabilillah Kiai Haji Yusuf Hadi, Kiai Haji Mursafa Tahir, Fadilatul Mukarram Haji Samsuar, Fadilatul Mukarram Bapak Yadi selaku TKI Musalla Ar-Rasyidin, dan juga tokoh masyarakat RW 05 dan pemuda-pemudi Masjid Jami An-Nizam. Kita doakan mudah-mudahan para kiai kita, para asatizah kita, para orang tua kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dan kehadiran beliau-beliau semua di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salam penghormatan ini saya sampaikan kepada Fadilatul Mukarram Ad-Da'i ilallah al-Mujahid fi sabilillah Al-Ustaz Abdul Rashid selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Front Pembela Islam Jakarta Utara, dan juga hadir di sini pengurus Tanfizi FPI Koja dan juga pengurus Tanfizi DPC FPI Cilincing serta kawan-kawan dari Laskar Pembela Islam. Kita juga doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, malam ini kita sama berkumpul dalam acara yang sangat mulia, yaitu memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang tentunya dengan peringatan Isra dan Mi'raj ini menambah keimanan kita, menguatkan keislaman kita akan peristiwa yang terjadi yang pernah dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena sampai dengan saat ini masih ada orang-orang yang tidak percaya dengan peringatan Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka mengatakan, mana mungkin seorang manusia yang bernama Muhammad bisa melakukan perjalanan dari Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah menuju Masjidil Aqsa dalam waktu yang relatif singkat. Kira-kira yang model begini masih ada atau enggak? Orang kompak jawabnya. Orang yang model begini yang tidak percaya dengan Isra dan Mi'raj masih ada atau tidak? Ini yang kita kenal dengan kelompok liberal. Karena mereka anggap
Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang tidak logis, peristiwa yang tidak masuk akal, karena tidak mungkin manusia bisa melakukan perjalanan dalam waktu yang relatif singkat menempuh jarak yang jauh. Karena saya mau tanya, jawab yang kompak. Pernyataan yang model begini jawab atau jangan? Lemes banget nih. Jangan thank-nya dalamnya tadi. Jawab apa jangan? Betul. Siap dengerin? Insya Allah. Baik saudara, mendengar pernyataan dari orang-orang liberal bahwa tak mungkin yang namanya seorang manusia bisa melakukan perjalanan dalam waktu yang relatif singkat menempuh jarak yang jauh, kita bisa jawab dengan kita langsung menggunakan Al-Quran yang tadi sudah dibacakan oleh qori kita, yang Allah sendiri mengabadikan di dalam surah Al-Isra. Di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Di dalam ayat ini Allah menggunakan fi'il muta'addi. Tahu tak fi'il muta'addi? Bu, tahu tak fi'il muta'addi? Nah, ini nih. Kalau tak tahu tanya sama para kiai, insya Allah. Kita kaji sebentar ya. Betul. Siap dengerin gak? Di ayat ini Allah menggunakan fi'il asra, yang artinya Allah sendiri yang memperjalankan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga kalau Allah yang memperjalankan baginda Nabi, jangankan jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai naik ke langit ke-7 hingga ke Sidratul Muntaha hingga ke Raqamul Akbar, itu bisa dilakukan karena Allah Maha Kuasa. Karena Allah Maha Kuasa. Dia lupa bahwa yang memperjalankan Nabi adalah Allah. Kalau Nabi sendiri yang berjalan, boleh jadi Nabi tidak akan mampu. Betul? Betul? Kenapa? Kita lihat peristiwa hijrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melakukan perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dalam sejarah dicatat itu selama 1 minggu dengan menggunakan onta dan sebagian berjalan kaki. Beliau berjalan dari Mekah hari Senin sampai dengan ke Madinah juga hari Senin. Karena Nabi yang berjalan sendiri tidak diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi bisa menempuh jarak yang sangat jauh, bahkan sampai naik langit yang ke-7 tanpa Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beruntung menjadi seorang manusia yang ditakdirkan menjadi seorang muslim. Karena ketika kita menjadi seorang muslim, Allah sudah memberikan kebahagiaan bagi kita baik dunia maupun akhirat. Dari mana kita bisa tahu kalau kita ini sudah diberikan jaminan oleh Allah? Islam itu apa? Islam itu adalah huwad dinul ladzi jaa bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam li sa'adatil bashari
fi ma'ashihim wa ma'adihim. Islam itu adalah agama yang dibawa oleh baginda Nabi, yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk memberikan kebahagiaan bagi manusia, baik ketika mereka menjalani hidup di alam dunia maupun ketika mereka menjalani hidup di akhirat. Itulah agama Islam. Jadi ketika kita menjadi seorang muslim, kita sudah diberikan jaminan bahagia baik dunia maupun akhirat. Sekarang jawab yang kompak, bangga gak menjadi seorang muslim? Orang kompak jawabnya, bangga gak menjadi seorang muslim? Betul. Alhamdulillah. Udah jadi manusia, Allah ciptakan kita, Allah tambahkan lagi nikmat kita, yaitu nikmat Islam. Maka nikmat ini yang besar yang Allah titipkan kepada kita, wajib kita jaga dan kita pelihara. Islam yang merupakan agama yang menjamin pemeluknya mendapatkan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat, yang ternyata Allah takdirkan kepada diri kita, itu wajib kita pertahankan sampai mati. Insya Allah. Islam saat ini sangat mengkhawatirkan. Kondisi umat Islam saat ini sangat mengkhawatirkan. Kemarin saya dapat kiriman video dari mantu Imam besar umat Islam, Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain Shihab. Ternyata begitu saya buka itu video, saya tonton berulang-ulang kali, air mata saya keluar. Saya merasa terpukul, saya menangis karena dalam video itu diperlihatkan satu kegiatan yang mana ada seseorang melakukan survei kepada remaja-remaji Islam. Dalam surveinya melemparkan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, siapa tokoh YouTuber yang paling terkenal? Luar biasa, semuanya menjawab. Satu persatu mereka jawab, mereka hafal. Tetapi ketika dilontarkan pertanyaan yang kedua, mereka tidak ada yang bisa jawab. Apa pertanyaannya? Remaja-remaja Islam mereka dipertanyakan, ada berapa rukun Islam? Mereka ditanya ada berapa rukun iman. Kalau kemudian bisa menjawab, lalu apa saja rukun iman itu dan rukun Islam itu? Ternyata semuanya tidak bisa menjawab. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini kondisi anak-anak muda kita. Mereka tidak bangga dengan agama Islamnya. Mereka tidak mau duduk di majlis-majlis ilmu, di majlis-majlis Al-Quran bersama dengan para kiai-kiai, para ustaz-ustaz, yang kalau seandainya mereka duduk, mereka bisa, mereka mampu untuk menjawab yang namanya rukun iman dan rukun Islam. Betul? Betul? Sekarang bayangkan kalau mereka mengaku sebagai seorang muslim tapi tidak tahu tentang rukun Islam, rukun iman. Ini adalah musibah yang sangat besar. Lalu kemudian siapa yang bertanggung jawab? Tentu yang pertama orang tuanya yang mesti bertanggung jawab.
kita diberikan rezeki, diberikan karunia, yaitu berupa anak baik laki maupun perempuan, lalu kemudian anaknya dibiarkan begitu saja, tidak ditarik untuk belajar kepada para kiai dan para ustaz, tidak diajarkan untuk bisa membaca Al-Quran, maka nanti orang tuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya kita mau masuk ke dalam surga, tapi lantaran kita tidak pernah mendidik anak kita untuk duduk di majelis ilmu, untuk belajar Al-Quran, akhirnya anak-anak kita menjadi musuh kita, yang menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min. Dulu kita berpikir yang namanya pemurtadan itu cuma adanya di daerah. Dulu kita berpikir yang namanya pemurtadan itu adanya cuma di kampung-kampung. Ternyata 4 tahun yang lalu kami pernah mendapatkan pengakuan dari seorang ibu yang mana anaknya dipaksa untuk masuk ke dalam agama lain dan setelah itu dinikahkan. Kalau keadaan sudah begini, tugas kita sebagai seorang muslim harus bertanggung jawab dengan saudara kita yang lainnya. Betul? Betul. Belum lagi pemurtadan yang lainnya, yang bahkan hampir setiap tahun kita lihat, kita saksikan. Begitu menjelang Natal dan Tahun Baru, dulu kita juga pernah mendapatkan aduan, baik itu dari swalayan, baik itu dari pabrik, baik itu dari toko-toko, yang mana mereka punya pegawai dipaksa untuk menggunakan atribut agama orang lain. Mereka dipaksa untuk mengucapkan hari raya orang lain. Ini adalah satu bentuk pemurtadan secara sistematis. Kalau tidak dari sekarang kita mempertahankan agama Islam kita, kalau dari sekarang kita tidak memperjuangkan agama Islam kita, jangan berharap ketika kita meninggal dunia kita akan mendapatkan generasi-generasi yang masih beragama Islam. Nah, makanya ketika kita sudah menjadi seorang muslim, tugas kita ada 3. Tugas kita ada 3. Untuk mempertahankan, untuk memperjuangkan. Apa yang pertama? Yang pertama, di dalam mempertahankan dan memperjuangkan agama Islam, kita harus melakukan cara dakwah. Bu, tahu dakwah? Pak, tahu dakwah? Dakwah itu diambil dari kata da'a yad'u da'watan wa du'a'an. Kalau yang belajar ilmu tasrif tahu deh. Kalau salah mohon diingetin kiai, itu enggak ada begitu. Yang mana dakwah itu artinya apa? Mengajar. Kira-kira kalau ngajak orang yang bagus, ngajaknya itu lembut apa keras? Kurang kompak jawabnya. Kalau kita mau ngajak orang, kira-kira yang bagus itu, yang diterima ajakan kita itu dengan cara yang lembut apa yang keras? Pasti yang lembut. Dalilnya mana? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah, hai Rasulullah, hai Muhammad, ajaklah
Kalau seandainya mereka ngajak adu argumen, ngajak dialog, ngajak diskusi, adu argumenlah dalam mereka, diskusilah dalam mereka, dialoglah dalam mereka dengan cara-cara yang baik. Dan dakwah itu bukan hanya tugas para kiai dan ustaz, tapi dakwah itu adalah tugas umat Islam siapapun dia, baik laki maupun perempuan, maka dia harus berdakwah. Kalau kita buka kitab Fiqh Sirah, itu kita Fiqh Sirah karena Dr. Sa'id Al-Muti rahimahullah ta'ala. Di dalam kitab tersebut beliau mengatakan ternyata yang namanya dakwah itu bukan tugasnya para nabi, bukan tugasnya para rasul, bukan hanya tugasnya para kiai, tapi tugas semua umat Islam. Tapi ingat, yang namanya dakwah harus lembut. Dengan cara yang lembut itu namanya dakwah. Contoh lain nih, ketika anak kita usia 7 tahun, apa yang diperintahkan oleh syariat Islam? Suruh sholat. Terus cara kita bagaimana untuk memerintahkan anak kita yang usia 7 tahun untuk sholat? Apakah kita tarik, kita paksa? Enggak. Tapi tahu dengan cara yang lembut, enak. Yuk ikut abah, yuk ikut bapak, kita sholat di masjid Al-Nizam. Nah, ketika si anak diajak dengan cara yang baik, insya Allah yang anak pasti ikut dia barang. Nah, coba kalau bapaknya ngajaknya sambil pegang terus, ayo ikut. Kira-kira tuh anak mau ikut sholat apa enggak? Itu namanya dakwah. Ketika kita sudah menjadi seorang muslim, maka kewajiban kita untuk mempertahankan dan memperjuangkan agama Islam kita dengan cara yang kedua, yaitu namanya hizbah. Tahu hizbah? Tahu hizbah? Hizbah itu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Hizbah itu merintahkan orang lain untuk berbuat baik, mencegah orang lain untuk melakukan kemungkaran. Nah, kalau dakwah caranya lembut, caranya bijak, hizbah naik sedikit tingkatannya. Hizbah harus cerdas dan tegas. Hizbah harus cerdas dan tegas. Maksudnya bagaimana? Coba kita lihat. Ketika anak kita usia 10 tahun, syariat perintahkan untuk sholat. Tapi manakala anak kita usia 10 tahun mereka nggak mau sholat, syariat perintahkan anak kita mesti diapain? Itu namanya hizbah. Pukul anak itu supaya mau untuk melaksanakan sholat. Walaupun syariat merintahkan mukulnya kepada mukul yang tidak melukai. Mukul sebagai bentuk didikan, mukul sebagai bentuk tahdzir, peringatan, sehingga tertanam di dalam benak anak kita kalau kita tinggalin sholat maka nanti orang tua kita akan pukul. Itu namanya hizbah. Ketika kita laksanakan amar ma'ruf nahi munkar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan kepada kita, yang mana Nabi sampaikan dalam hadisnya, yang mana hadis ini sangat populer di telinga kita. Apa kata kita Nabi? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kata Nabi, siapa saja umatku, baik dia ulama ataupun umat, baik dia pejabat
Maka Nabi perintahkan hendaknya dia bisa merubah itu kemungkaran dengan tangannya. Jadi yang pertama Nabi perintahkan dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Dalam hadis ini terdapat lamul amr. Kalau kita belajar kaidah usul fiqh, yang namanya amr biasanya di dalam Quran maupun hadis itu al-aslu fil amri al-wujub. Asalnya perintah itu mengandung sifatnya wajib. Jadi hendaknya kita berubah itu kemungkaran dengan tangan kita. Kalau kita nggak mampu, bagaimana yastati? Kalau kalian nggak mampu, berubah itu kemungkaran dengan tangan. Tapi di sana baru yang kedua dengan lisan. Kalau nggak mampu juga, tapi qalbi dengan hati. Tapi ingat, merubah kemungkaran itu dengan hati adalah al-amul iman. Adalah iman yang paling lemah. Kalau saya mau tanya, jawab yang kompak, orang kompak mau nggak kalau dikatakan iman lemah? Orang kompak jawabnya orang kompak mau nggak kalau dianggap iman lemah? Betul? Yakin? Kalau begitu siap dong untuk melakukan hisbah. Betul? Takbir. Ingat, dalam hisbah tadi harus cerdas dan tegas. Maksudnya bagaimana? Ini yang kita jalankan ya. Kita di Pondok Islam ya, banyak perkara orang mencibir kita. Itu apa-apaan FPI itu melakukan perusahaan tempat-tempat maksiat. Itu apa-apaan FPI itu menghancurkan tempat-tempat maksiat. Sudah, kita melakukan ini karena kita menjalankan perjuangan Islam yang kedua, yaitu namanya hisbah. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Tapi ini kita lakukan bukan semata-mata kita bertindak, tanpa melakukan upaya-upaya terlebih dahulu. Yang pertama kita dari Front Pembela Islam selalu menunggu laporan dari masyarakat. Kalau masyarakat melapor kepada kita bahwa di tempatnya telah terjadi kemungkaran, kemaksiatan, maka laporan yang pertama kita terima terlebih dahulu. Lalu yang kedua, setelah kita terima, kita lakukan investigasi. Kita lihat bagaimana masyarakat tersebut, apakah masyarakat yang kebanyakan orang-orang yang rajin beribadah, atau masyarakat yang di tengah-tengahnya banyak yang melakukan maksiat. Kira-kira sampai sini paham ya? Jadi kalau sudah dapat laporan dari masyarakat, kita lihat dulu tuh masyarakatnya bagaimana. Kalau masyarakat lebih banyak ahli ibadahnya dibandingkan ahli maksiatnya, itu jadi satu catatan kita. Setelah itu kita lakukan yang ketiga, baru kita laporkan kepada pihak yang berwajib. Satu kali kita laporkan tidak ditindak, dua kali kita laporkan juga tidak ditindak, tiga kali kita laporkan juga tidak ditindak, maka kita yang mengambil tindakan tersebut. Tapi dalam melakukan tindakan ini kita lihat, kalau masyarakatnya lebih banyak ahli ibadah, baru kita melakukan hisbah. Tapi kalau masyarakatnya ternyata banyakkan ahli maksiat, gak mungkin kita melakukan hisbah di tempat itu, karena yang terjadi adalah perlawanan. Betul? Lalu caranya bagaimana? Dakwah. Masuk ke kampung-kampung yang model begitu, kita diajarkan untuk dakwah. Kita tarik mereka pelan-pelan sehingga mereka mau meninggalkan mungkarnya. Kita tarik mereka pelan-pelan sehingga mereka mau meninggalkan maksiatnya. Itu cara yang kita lakukan. Jadi sekarang kita paham betul kalau seandainya kita menarik
maksiat dukung atau enggak? Kurang kompak jawabannya. Dukung apa tidak? Dukung apa tidak? Betul. Ambil. Kalau kita ingin tahu jumlah pemuda-pemudi Indonesia yang meninggal dunia akibat minuman keras, itu mencapai 1.200 orang setiap tahunnya. Sekarang saya mau tanya jawab yang kompak, 1.200 orang pemuda-pemudi Islam yang meninggal dunia akibat mengkonsumsi minuman keras, banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Kalau banyak yang meninggal dunia akibat minuman keras, kira-kira minuman keras biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Ambil. Ini yang kita lakukan. Makanya kita tidak mau agama kita dirusak, bangsa kita dirusak, pemuda-pemudi kita dihancurkan gara-gara kemaksiatan. Itu baru minuman keras. Belum lagi prostitusinya, belum lagi judinya, dan lain sebagainya. Kira-kira sampai di sini paham ya? Paham atau enggak? Betul. Alhamdulillah. Itu cara yang kedua yang mesti kita lakukan sebagai seorang muslim. Cara yang ketiga, di dalam mempertahankan agama Islam, di dalam memperjuangkan agama Islam, yaitu adalah jihadun fi sabilillah. Sebagian orang begitu dengar kata-kata jihad langsung kaget, karena di kepalanya yang namanya jihad itu harus dengan menggunakan senjata, menggunakan kekuatan, menggunakan otot, bahkan sampai berdarah-darah, sehingga akhirnya ketika disebut jihad fisabilillah, umat Islam langsung minggir. Betul. Padahal yang namanya jihad itu juga tergantung konteksnya. Jihad itu adalah bagian daripada perjuangan Islam, namun kita harus cerdas dalam masalah jihad. Kalau seandainya mereka orang-orang di luar Islam, siapapun mereka yang memusuhi Islam, dengan cara mengerahkan kekuatannya, senjatanya, maka disitulah kita wajib untuk membela dan mempertahankan agama Islam dengan kekuatan dan senjata. Tapi kalau seandainya orang-orang di luar Islam memerangi kita bukan dengan cara itu, tapi dengan cara yang lain, seperti misalnya mereka buat propaganda melalui media sosial, maka tugas kita saat ini jihad juga harus melawannya di dalam media sosial. Kalau ada orang di luar Islam atau siapapun yang menghina Islam di media sosial, maka jihad kita melalui media sosial. Kalau di Facebook, di Twitter, Instagram ataupun lainnya kita melihat ada orang-orang yang menghina Islam, langsung kita lawan. Itu adalah bagian daripada jihad kita. Kalau mereka serang kita dengan tulisan, dengan ide, lawan dengan ide. Kenapa? Karena jihad ini harus menggunakan strategi. Betul. Nah sekarang mereka mau memerangi kita dengan masuk ke parlemen yang nantinya mereka akan mudah mengatur undang-undang yang tentunya merugikan umat Islam. Maka juga kita wajib melawan dengan jihad konstitusi, yaitu memilih calon-calon legislatif dari partai-partai yang didukung oleh para ulama. Pak, siapa kita melakukan jihad konstitusi? Betul. Takbir. Caranya bagaimana? Caranya pilih dulu para calon-calon legislatif dari partai-partai yang direkomendasikan oleh ulama. Ustaz, partainya apa aja sih? Kita orang ulama bingung.
Yang pertama partainya namanya PKS. Bu, apa yang pertama? Yang kedua Gerindra. Gerindra. Apa Bu? Yang ketiga PAN. Apa Bu? Yang keempat Demokrat. Apa Bu? Yang kelima Berkarya. Apa Bu? Berarti ada berapa partai Bu? Nah, maka kalau kita lihat caleg-caleg dari partai tersebut, kalau kita ingin melakukan jihad konstitusi, maka pilihlah caleg-caleg yang ada di partai tersebut. Insya Allah. Terus partai-partai yang lain bagaimana? Gampang. Partai-partai yang lain buanglah sampah pada tempatnya. Allah Akbar. Kok begitu sih? Ibu, kenapa kita perlu yang namanya melakukan jihad konstitusi? Oh, Pak, ada sekitar 2 bulan yang lalu saya ketemu dengan Gubernur DKI Jakarta. Yang mana Gubernur DKI Jakarta adalah gubernur pilihan umat Islam, betul? Betul. Dulu kita rebut ini Jakarta dari tangan si PA, dari tangan si penista Al-Quran, dari tangan si penista agama, kepada seorang gubernur yang muslim, cucu dari seorang pahlawan yang berakhlak, memiliki sopan santun, dan kemenangan itu ternyata diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Saya ketemu beberapa waktu yang lalu. Di saat pertemuan kita, beliau mengatakan, saya ini ketika ingin berjuang memperjuangkan nasib umat Islam khususnya dan rakyat Jakarta, tapi masih sulit untuk saya perjuangkan karena setiap kebijakan yang saya mau keluarkan, setiap peraturan yang saya mau keluarkan masih ditentang oleh para anggota dewan yang duduk di DPRD. Kok bisa? Karena ternyata yang masih banyak duduk di DPRD adalah kelompok mereka. Tahu yang Bang Yusuf, ya, dan lain sebagainya. Karena mereka masih banyak di dalam, sehingga kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada umat Islam khususnya dan warga Jakarta umumnya itu terhambat sampai dengan saat ini. Dia mengatakan posisi saat ini jumlah di parlemen itu 60% mereka, 40% kita. Beliau berharap kita bisa membantunya karena kita kemarin sudah memilihnya merebut Jakarta dari tangan si penista agama kepada seorang gubernur muslim. Maka tugas kita belum selesai. Kita juga harus membantunya dengan cara memilih calon-calon legislatif dari partai-partai yang didukung oleh ulama. Karena beliau berharap setelah 17 April nanti gedung DPRD terbalik posisinya, 70% kita, 30% mereka. Insya sekarang saya mau tanya jawab yang kompak, kira-kira siap gak untuk jihad konstitusi? Siap untuk jihad konstitusi? Betul? Takbir! Itu legislatifnya. Sekarang yang satunya lagi masalah pilpresnya. Oh, udah tahu belum? Kenapa sih Ustaz begini-gini banget? Pak, Bu, 2014 yang lalu, ya, saya nggak pernah yang namanya turun gunung untuk menyampaikan kepada umat seperti ini. Kenapa?
Karena kita melihat saat itu masih berbau pesta demokrasi. Tapi kalau sekarang ulama sudah turun kampung, habaib sudah turun gunung, berarti ada sesuatu yang ingin diambil dari negeri ini. Kalau saya mau tanya, kalau seandainya negara kita diambil sama orang lain, ridho apa kagak? Ridho apa kagak? Biarkan apa lawan? Betul, ambil. Ingat, sebelum tahun 1945 yang memperjuangkan negara kita, yang mana mereka berdarah-darah, meneteskan air mata, mengeluarkan keringat, itu pasti adalah kakek moyang kita. Betul? Betul? Sekarang kalau negara kita mau diambil sama orang lain, masa kita tega mengkhianati kakek moyang kita? Betul? Betul? Saya kasih gambaran orang tua saya itu tahun 1945, umurnya sudah 30 tahun, itu bapak saya. Karena saya anak terakhir dari istri terakhir. Belum kakek saya. Artinya apa? Dulu beliau cerita kepada saya bagaimana perjuangan untuk merebut negara ini. Mereka bersatu, pemuda-pemuda Islam. Mereka mengeluarkan keringat, perang lawan komunis. Supaya apa? Supaya para anak cucunya bisa menikmati negara ini. Kalau kemudian sudah dinikmati, sudah merdeka, masa kita tega mau ngasih sama orang lain? Betul? Betul? Ustaz, APM kok di sebelah begitu modelnya? Baik, terakhir ya, terakhir Bu, saya ingat satu hadis Nabi SAW, di mana dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Sunannya. Pernah satu ketika Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau jalan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di saat jalan dengan baginda Nabi, tiba-tiba di tengah-tengah perjalanannya kita punya Nabi mengatakan sebanyak 3 kali, yaitu kalimat la ghairu dajjali akhwafuni ala ummati. Kata baginda Nabi, sungguh aku takutkan, aku khawatirkan ada selain Dajjal yang nanti akan datang menjumpai umatku. Ada selain Dajjal yang nanti akan berada di tengah-tengah umatku. Karena 3 kali Nabi mengatakan ini, lalu kemudian sahabat Nabi Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma hadzal ladzi ghairu dajjali akhwafuka ala ummatik? Wahai Rasulullah, apalagi selain Dajjal yang kau khawatirkan, yang kau takutkan ada di tengah-tengah umatku, berjumpa dengan umatku? Lalu apa kata baginda Nabi ketika mendapatkan pertanyaan dari Abu Dzar? Ternyata yang lebih khawatirkan selain Dajjal ada di tengah-tengah umatnya adalah a'immatan mudillin, yaitu pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Oh, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Lalu kemudian pertanyaannya, siapa sih pemimpin-pemimpin yang menyesatkan? Kalau kita buka kitab Syarah Sahih Muslim, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ketika beliau mendengar hadis ini, beliau memberikan penjelasan yang dimaksud dengan a'immatul mudillin. Yang pertama beliau mengatakan adalah al-hukamul fasadah, yaitu ahli-ahli hukum yang rusak. Siapa ahli-ahli hukum? Masuk di dalamnya adalah polisi, masuk di dalamnya adalah hakim, masuk di dalamnya adalah jaksa.
ketika mereka sudah rusak, ketika mereka sudah tidak lagi profesional, ketika mereka sudah tidak lagi memutuskan persoalan bukan berdasarkan keadilan, maka itu dianggap pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Sekarang saya bertanya, jawab yang kompak. Hakim-hakim, ahli-ahli hukum yang model begini di zaman kita sudah ada atau belum? Sudah ada atau belum? Betul. Sudah ada, sudah ada. 14 abad yang lalu Nabi ingatkan kepada kita, ternyata kita sudah jumpai. Kita masih ingat tahun yang lalu di mana ada sekelompok anak muda yang dengan bangganya sambil bernyanyi, sambil berjingkrak melakukan pembakaran sebuah kain berwarna hitam yang di atasnya bertuliskan kalimatul tauhid, kalimatul haqqin, alaiha nahya wa alaiha namun, yang mana kalimat itu kita semua minta dimatikan di atas kalimat itu. Betul? Betul? Karena kita melihat tindakan ini sudah menistakan agama, lalu kita marah, melakukan aksi demi aksi bela tauhid 1, aksi bela tauhid 2. Kita meminta kepada para pakar-pakar hukum agar ini pelaku dijebloskan ke dalam penjara dengan hukuman yang setimpal, dengan hukuman yang paling mengerikan. Tapi ternyata mereka hanya dimasukkan ke dalam penjara 10 hari dan bayar denda Rp2.000. Lagi contoh yang kedua nih. Tahun yang lalu ada seorang pemuda, dia pernah mengedit foto Kiai Ma'ruf Amin. Betul. Di mana foto Kiai Ma'ruf Amin diedit dengan menggunakan pakaian sinterklas. Jujur, kami dari Front Pembela Islam tidak setuju. Bahkan kami marah ketika ada seorang pemuda yang berani melakukan hal itu kepada orang tua kita, kepada ulama kita, dengan mengedit fotonya memakai pakaian sinterklas. Alhamdulillah, setelah dicari pelakunya dan kemudian tertangkap, maka pemuda tersebut sekarang menjalani proses hukum. Alhamdulillah. Tapi ingat, hal yang sama juga pernah dilakukan oleh seorang dokter, oleh seorang doktor, oleh seorang dosen. Ketika para habaib dan ulama kita masuk di antaranya Al-Habib Rizik, Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, Kiai Haji Arif bin Ilham, mereka juga diedit fotonya dengan pakaian yang sama seperti Kiai Ma'ruf Amin. Tapi sampai saat ini itu orang yang edit tidak dijebloskan ke dalam penjara. Sekarang saya mau tanya jawab yang kompak. Kira-kira kalau kita bandingkan antara Kiai Ma'ruf Amin dengan Habib Rizik, ketika fotonya diedit, lalu kemudian pelakunya yang satu dihukum, yang satu kagak, adil apa kagak? Kurang kompak, adil apa kagak? Betul? Tuh yang terjadi. Sekarang sudah ada di tengah-tengah kita. Yang ketiga, 2018 yang lalu, tepatnya di bulan Januari, begitu saya buka Facebook, ada seorang dokter yang sama yang melakukan edit fotonya Habib Rizik dan para kiai yang lainnya. Dia katakan di dalam akun Facebooknya bahwa setelah 200 tahun Nabi meninggal dunia, maka hadis sudah dipastikan tidak lagi asli dan murni. Kalau saya mau tanya, pernyataan yang model begini kurang ajar apa enggak? Menghina atau tidak? Begitu saya lihat di akun Facebooknya, saya langsung buat laporan. Saya datangi Bareskrim. Saya minta agar orang ini ditangkap secepatnya dan diproses, dijebloskan ke dalam penjara sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi sekarang sudah tahun 2009. Apa itu orang ditangkap? Apa orang itu dipenjara? Tidak, saudara. Sampai sekarang orang
masih asik berkeliaran di mana. Sekali lagi yang kompak, kira-kira yang model begini hakimnya, ahli-ahli hukumnya ini adil apa kagak? Rusak apa kagak? Betul. Yang pertama. Yang kedua, kata Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bukan hanya hukam, tapi juga masuk yang disebutkan oleh Nabi pemimpin-pemimpin yang menyesatkan adalah al-ulama'ul bajarah, ulama-ulamanya yang bejat, ulama-ulamanya yang mempolitisasi ayat, ulama-ulamanya yang gampang merubah fatwa yang tadinya halal menjadi haram atau sebaliknya yang tadinya haram menjadi halal. Kan saya mau tanya dong, yang kompak lagi nih, ulama yang model begini sudah ada belum? Kurang kompak, ulama yang model begini sudah ada belum? Betul? Sudah ada. Makanya kalau kita sudah merasa berada hidup di akhir zaman, kita ikutin apa yang pernah dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i pernah ditanya oleh salah seorang muridnya, wahai Imam, kalau seandainya nanti aku hidup di akhir zaman, maka ulama yang seperti apa yang harus aku ikuti? Kata Imam Syafi'i, kalau kamu sudah berada di akhir zaman, maka ulama yang harus kau ikuti yang pertama adalah ulama yang dibenci oleh musuh-musuh Islam. Ulama yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam, yang kerap kali difitnah oleh musuh-musuh Islam, itulah ulama yang harus kau jadikan pegangan. Karena ulama yang demikian adalah ulama-ulama yang lillah karena Allah dan istiqamah di jalan Allah Subhanahu. Makanya kita sepakat jadikan Habib Rizik sebagai imam besar, betul? Betul. Bu, Pak, intimidasi dan tekanan serta ancaman sampai dengan saat ini, walaupun beliau berada di negeri seberang, itu masih tetap ada dan berlaku. Tapi beliau tidak pernah menyampaikan ini kepada umat. Kenapa? Karena agar umat itu tenang, tidak memikirkan beliau. Padahal tekanan demi tekanan, ancaman demi ancaman, intimidasi demi intimidasi, sampai dengan saat ini masih beliau rasakan. Itu kan ada Habib Rizik, tangga ada Habib Rizik, bapak-bapaknya rindu kan dengan Habib Rizik, betul? Kepengen gak Habib Rizik pulang? Betul? Tapi ikuti ijtimah pula. Ya, itu dua tuh kata Imam Nawawi. Masih ada penjelasan dari imam-imam yang lain tentang siapa pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Kalau saya teruskan betul-betul ditutup sampai setengah 4 pagi. Ya. Kalau diterusin sampai setengah 4 pagi, kesian kalau bapak ibu siap untuk hisbah, siap untuk jihad. Insya tidak, inilah medan juang Islam yang alhamdulillah kita dari Front Pembela Islam menjalankan 3 medan juang Islam ini untuk mempertahankan Islam dan juga untuk memperjuangkan agama Islam. Mudah-mudahan ya, dengan kita istiqamah dalam berdakwah, dalam hisbah, dalam jihad, Allah berikan kemenangan buat kita semua. Amin ya Rabbal. Allah jadikan negara kita negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah berikan kepada kita pemimpin yang adil, pemimpin yang tidak zalim, pemimpin yang tidak membohongi rakyat. Amin ya Rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Alhamdulillah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.